Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sudah bisa hadir di space kita. Agak telat karena ada sedikit kendala di saya. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa kita mulai sambil menunggu sahabat-sahabat lain yang mungkin belum sempat hadir ke sekarang. Insya Allah jaringan kuat dan mudah-mudahan pembahasan hari ini juga sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat. Dengan segala hormat, teman-teman sudah siapkan kopi misalnya. Halo, halo. Halo Teh Dila, suaranya hilang. Halo Teh Dila. Mang Rasat, kedengeran nggak suara saya, Mang Rasat? Kedengeran? Sempat hilang. Tadi sempat hilang. Oke, siap. Sekarang kedengeran ya. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semua pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di space kita malam ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, sehingga kita semakin bisa mengembangkan usaha-usaha kita yang sedang kita laksanakan pada saat ini, dan mudah-mudahan pula semua sahabat-sahabat tetap sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Barakallah fikum semuanya. Alhamdulillah narasumber kita sebetulnya ada Bu Mariska Lubis, hanya kebetulan saya juga baru mendapat kabar bahwa beliau sedang bolak-balik ke rumah sakit dan kemungkinan masih belum ada kepastian apakah akan hadir atau tidak. Tapi kebetulan juga ada sahabat saya yang juga sama-sama akan. Halo, hilang lagi ya? Halo Teh Dila. Teh Dila suaranya hilang. Teh Dila monitor. Teh Dila suaranya hilang. Ada sekarang nggak, Mang Rasat? Ada. Oke, mohon maaf naik turun. Jadi kebetulan saya ulang kembali bahwa satu narasumber kita sudah hadir di sini. Mungkin untuk menyingkat waktu memulai, tema kita malam ini adalah UMKM dan tantangan di masa pandemi dan pemulihan pasca krisis. Untuk itu kami mohon kepada Coach Edwin memberikan sedikit yang akan kita silakan Coach, mohon maaf ini agak Coach, supaya teman-teman mengetahui apa yang akan kita perbincangkan. Nanti mungkin Om Pril juga akan menyambung. Silakan Coach. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah malam ini kita kembali bersua dalam fasilitas Twitter Space yang mudah-mudahan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat dan jaringan kita semuanya stabil supaya bisa mengikuti pembahasan malam ini dengan seksama. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Pril Huseno. Beliau ya boleh dikatakan sebagai seorang jurnalis gitu Mas ya. Mas Pril Huseno, beliau seorang jurnalis, seorang penulis. Iya, seorang penulis yang saat ini aktif menulis di website www.tintaemas.co.id. Ya, teman-teman bisa melihat tintaemas.co.id itu sebuah website yang berisi tentang sosial, politik, kemudian ekonomi, ya masyarakatan lah, yang kita bisa dapatkan banyak manfaat dari update-update kejadian di sekitar kita, di negara kita ini, insya Allah. Baik, sedikit saya ini pandangan pribadi saya mengenai UMKM, karena sebagai penggiat UMKM dan yang sebagai saya juga pelaku UMKM, saya berkecimpung di dalam dunia pemberdayaan UMKM sekitar ya lebih kurang 15 tahun lah, sekitar 15 tahun. Sekarang kita ada di masa pandemi dan
kabarnya pandemi ini sudah membuat UMKM itu sekitar mungkin 30 juta ya. UMKM itu 30 juta UMKM boleh dikatakan tutup. Sementara ada data yang lain mengatakan bahwa jumlah orang kaya di Indonesia itu bertambah dan kekayaan mereka bertambah. Nah, ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kemudian UMKM sesama UMKM ini bisa bertahan, bisa kemudian bangkit, bukan hanya sekadar bertahan, tapi ada yang terpuruk juga, tapi kemudian kita bangkit dan kita bisa bersama-sama berhasil ya melewati pandemi ini, bisa survive ya, bisa bertahan hidup, dan kemudian kita bisa berkembang lagi justru lebih baik ke masa depan. Apakah ini tantangan atau justru peluang ya? Nah, ini malam ini kita ada Mas Prilly Huseno, beliau pemerhati dunia sosial politik masyarakatan. Nah, kita akan mendengarkan lebih khususnya malam ini dari beliau. Mudah-mudahan bisa memberikan insight, bisa memberikan inspirasi bagi kita semua supaya kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan itu menjadikan kita menjadi lebih berdaya ke depan, dan UMKM bisa terus bertahan dan berkontribusi bagi negeri ini. Baik, silakan saya kembalikan kepada Mbak Dila atau kepada Mas Prilly-nya langsung. Terima kasih. Iya deh ke Om Pril, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup? Waalaikumsalam. Jelas Om. Jelas. Ya, alhamdulillah. Jadi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang pada malam hari ini kita dipertemukan dalam sebuah forum yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini cuma ngobrol-ngobrol saja, ngobrol-ngobrol antar kita tentang UMKM ya, di masa pandemi ini dan bagaimana peluang-peluangnya. Saya merasa surprise ini, ada pakar internasional kita, Pak Benedict Sternberg gitu. Cukup jadi pendengar, ikut jadi pendengar di forum ini. Beliau biasanya mengisi, Pak Sternberg ini biasanya dimintai mengisi di forum-forum LP3S, di pakar-pakar LP3S, Prof. Didi Rahbini, kemudian Prof. Dr. Herlambang, Dr. Wijayanto. Jadi beliau salah seorang narasumber internasional, kalau nggak salah dari saya lupa apakah beliau ini Belanda atau Australia, saya lupa. Tapi selamat datang Pak Sternberg ya, beliau pakar sosial ekonomi juga kalau nggak salah itu saya. Jadi merasa mendapat surprise. Baik kawan-kawan, kita ngobrol-ngobrol saja ya. UMKM ini nggak usah serius, tapi UMKM kan memang menjadi satu katakanlah medium untuk penyelamat bantalan sosial ekonomi rakyat kita sejak lama gitu ya. Jadi memang secara payung undang-undangnya itu ekonomi kerakyatan yang digagas oleh pertama oleh mungkin Hatta gitu ya, Pak Hatta, Bung Hatta, yang lebih berorientasi pada bagaimana pasal 33 UUD 45 itu bisa diejawantahkan dalam setiap gerak organisasi dan pikiran-pikiran pembangunan kita ke arah mana. Karena ekonomi kerakyatan adalah sebagian besar dari para pelaku ekonomi yang menggerakkan ekonomi kecil kita. Di samping sejak tahun 67 adanya undang-undang PMA ya, modal asing, sehingga masuknya modal asing dan ekonomi kerakyatan kemudian agak terlupakan. Padahal dia adalah amanah undang-undang ya, amanah undang-undang kita. Nah, kita sekarang bicara menyangkut ekonomi rakyat kecil, ekonomi kerakyatan, khususnya wabil khusus, gitu, maaf coach ya, Sheikh Coach Adwin, saya pakai bahasa Arab sedikit, wabil khusus UMKM kita ini, gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, usaha mikro kecil menengah kita ini adalah salah satu penyelamat ekonomi kita di masa-masa krisis, di dua krisis yang lalu ya, tahun 98 dan tahun 2008. Tahun 98 itu krisis ekonomi yang melanda Asia,
UMKM kita masih selamat. Bahkan hanya 34% UMKM yang mengalami penurunan omset. Sisanya biasa-biasa saja, gitu. nggak terpengaruh apa-apa. Bahkan jadi penyelamat ekonomi rakyat waktu itu, di mana semua industri tumbang, tapi hanya 34% UMKM yang mengalami penurunan omset. Lalu krisis kedua yang melanda dunia, ekonomi dunia yang yaitu masalah subprime mortgage, gara-gara orang tergiur dengan investasi di perumahan yang ditawarkan oleh JP Morgan, sehingga akhirnya JP Morgan harus membayar denda kurang lebih 150 triliun akibat kesalahan analisa yang disampaikan kepada para investor maupun para pemilik rumah yang terpaksa berhutang. Nah, itu berimbas pada dunia keseluruhan, tetapi UMKM Indonesia selamat saja, selamat. Jadi bahkan ekonomi Indonesia itu menjadi salah satu penyelamat ekonomi Asia di waktu itu 2008 ya. Jadi konsumsi rumah tangga masih tinggi 5,8% karena maklum saja konsumsi rumah tangga itu dari sisi pertumbuhan ekonomi PDB itu menjadi andalan kita ya, selama ini dia 5,8% penyumbang terhadap PDB. Nah, jadi UMKM kita sama sekali nggak berdampak 2008 itu, kecuali UMKM yang mungkin terkait pasar ekspor gitu ya. Nah, jadi UMKM kita nggak ada hutang ke pasar luar negeri, juga nggak terkait dengan pasar global kecuali beberapa gitu ya. Tapi secara umum selamat. Tapi pada masa pandemi ini UMKM kita runtuh, hancur gitu ya. Nah, data LIPI, data riset LIPI, P2E LIPI pada 1 sampai 20 Mei 2020 ada 94,7% UMKM kita runtuh masa pandemi ini ya, 2020 sampai 2021. 94,7% itu runtuh. Nah, jadi bisa dibayangkan, mungkin Coach Edwin juga sudah mengerti ya betapa data 30 juta jadi dari 99 juta pelaku UMKM dan 67 juta UMKM yang berdiri setengahnya itu hancur. Ya, tapi data LIPI mengatakan 94,7% UMKM itu runtuh gitu ya. Nah, 58,8%-nya terpaksa turun harga. Keuntungan menjadi tumbang 75% keuntungan UMKM. Nah, jadi dari 43,3% pelaku UMKM itu tumbang 75% keuntungannya. Jadi terdampaknya itu besar sekali ya di skala UMKM, skala ultra mikro dan menengah. Nah, tapi 2021 ini data dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri kemarin tuh pada Q1 2021 itu mulai menunjukkan geliat nih usaha retail, supermarket, resto maupun fashion gitu, household gitu ya. Jadi ada kenaikan sedikit. Nah, tapi kemudian tumbang lagi di Juli Agustus ketika tahun ini ya, ketika data variance itu mulai mengamuk di Indonesia sehingga UMKM kembali tumbang gitu. Tapi alhamdulillah pada Q3 kemarin itu mulai tumbuh penyaluran kredit dari BRI dan Mandiri, bisa di indikatornya ya kepada UMKM itu malah ada perbaikan pada akhir September kemarin. Nah, contohnya ini ada indikasi bahwa ada perbaikan seiring dengan melandainya angka COVID dan ada pergerakan sedikit dari ekonomi kita gitu ya. Nah, tapi tentu saja dari 94,7% yang runtuh itu tidak akan mungkin langsung menjadi angka yang bagus buat pertumbuhan UMKM. Tetapi data BRI untuk penyaluran kredit ke UMKM pada September kemarin, September Q3 2021, BRI ada peningkatan kredit ke UMKM tumbuh 12,5% year on year atau sekitar 848,6 triliun pada September akhir. Nah, jadi proporsi kredit ke UMKM
yang meningkat 80,6% menjadi 80,7%, 80,67% pada September. Nah, itu BRI, jadi ada peningkatan gitu ya untuk penyaluran kredit ke UMKM. Nah, kita maklum bahwa ada undang-undang yang mengatur atau Permenq yang mengatur bahwa perbankan kita tuh ada kewajiban untuk menyalurkan 20% kredit ke UMKM. Nah, itu ceruk yang disediakan oleh pemerintah kemarin ya, kalau nggak salah di masa SBY kalau nggak salah diatur 20%, bahwa perbankan wajib untuk menyalurkan kreditnya ke UMKM. Nah, jadi BRI data mandiri juga ada. Data mandiri itu malah penyaluran kredit ke UMKM itu meningkat pesat 20,3% atau 100 triliun dengan mengoptimalisasi kur kredit usaha rakyat. Nah, jadi kemudian setelah ada pergerakan begini sedikit, tentu saja kita harus evaluasi kembali dari 94,7% itu, apakah UMKM kita akan survive kembali sebagaimana sebelum pandemi atau masih butuh waktu panjang. Nah, ini mungkin jadi bahasan bersama oleh teman-teman dari Coach Adwin selaku 15 tahun mengurusi UMKM gitu ya. Yang jelas UMKM sekarang ini ya, setelah adanya teknologi digital dan juga tantangan pandemi ini, UMKM punya tantangan besar. Yang pertama kalau menurut saya ya, sejak ditandatanganinya AFTA dan CAFTA, Asian Free Trade Area zaman SBY kemarin, dan juga CAFTA, China Asian Free Trade Area. Nah, di mana ada pasar bebas untuk barang-barang Cina yang masuk ke Indonesia. Dari mulai barang-barang industri sampai sendok semen sampai apa saja masuk ke sini. Nah, itu kan jelas menjadi saingan kuat bagi sektor ekonomi kecil kita. Nah, sejak CAFTA ini barang-barang Cina tuh masuk semua, apa saja masuk, gitu ya. Menyaingi langsung ke produk-produk UMKM kita. Batiknya ada batik Cina, ada ukir-ukir Jepara juga masuk juga gitu ya, ukuran yang pakai cap gitu seperti batik, ada mesinnya di program itu. Nah, kemudian juga barang-barang lain pun masuk. Yang kedua, teknologi digital. Jadi e-commerce luar negeri juga ikut mempengaruhi pertumbuhan atau kinerja UMKM domestik gitu ya. Barang-barang dari luar tuh ikut masuk gitu ya, dengan harga yang relatif murah dibanding UMKM kita gitu. Nah, itu tantangan kedua, teknologi digital. Ada pasar bebas yang harus menguasai pasar e-commerce dengan teknologi digital itu. Nah, di mana UMKM kita ini nggak siap, sama sekali nggak siap dengan hal-hal itu. Nah, padahal dunia internet atau dunia teknologi di Indonesia itu penetrasi internetnya sudah masuk ke 197 juta jiwa penduduk Indonesia untuk pengguna internet gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan. Nah, jadi selama beberapa tahun ini ada kenaikan trafik internet itu 15-20% dari 197 juta jiwa yang sudah menggunakan internet sebagai media komunikasi apa saja, sosial, dagang, apa saja gitu ya. Nah, itu dari itu. Nah, tantangan berikutnya adalah menyaingi produk-produk luar tadi yang masuk secara by e-commerce gitu ya, dengan beberapa medium yang disediakan. Tentang pengembangan produk ini sudah masalah lama nih kalau UMKM gitu ya. Kita kan UMKM ini kebanyakan berbasis pada sumber daya alam gitu ya, dan craft gitu ya, atau barang-barang kreatif. Beberapa waktu yang lalu Pak Sandiaga Uno sudah sebagai Kemencraft gitu ya, ekonomi kreatif itu sudah mencanangkan juga tentang penggunaan teknologi digital bagi UMKM untuk dapat bersaing. Entah bagaimana itu hasilnya, saya nggak tahu. Tapi ini mungkin bisa jadi notes bagi teman-teman para pelaku UMKM ya. Bagaimana teknologi digital ini bisa
didaya gunakan untuk membantu kinerja ekonomi UMKM gitu. Nah, kemudian pengembangan produk teknologi baterai tadi sudah ya. Lalu jejaring pemasaran. Tantangan UMKM ini juga untuk pasar domestik saja itu kebanyakan lemah gitu UMKM kita ya. Tapi kalau untuk pasar-pasar lokal masing-masing region daerah tuh tidak tahu, tapi agak-agak lumayan lah. Tapi untuk tembus ke pasar internasional itu harus tentu saja harus kolaborasi ya dengan macam-macam, dengan Kementerian Perdagangan, dengan komunitas-komunitas eksportir gitu ya. Nah, kemudian juga lain-lainnya. Nah, yang terakhir saya pikir Coach Aklin juga mungkin sudah tahu juga, kita butuh organisasi UMKM yang kuat. Masing-masing daerah itu pasti punya unit organisasi UMKM yang seharusnya itu menjadi kuat bersatu untuk memasarkan produk dan lain-lain, pengembangan teknologi, pemasaran gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya pernah mengadakan riset oleh Kemendikbud Dikti tahun 2014, riset tentang startup di Jawa Bali, se-Jawa Bali. Saya yang turun langsung ke Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, ke Denpasar gitu ya dengan tim gitu. Kebanyakan masalahnya sama UMKM kita biasa dengan UMKM startup ini. Kebanyakan memang masalahnya pada tidak adanya modal pertama, kemudian pengembangan teknologi dan produk untuk produk gitu ya. Lalu jejaring, ya, jejaringnya bagaimana mengembangkannya. Padahal temuan-temuan mereka para inovator muda ini itu bagus-bagus gitu ya. Ada semacam klik dokter, aplikasi-aplikasi gitu ya, aplikasi untuk mengukur suhu tambak, ada mereka punya dan lain-lain. Nah, cuma masing-masing kota itu kebanyakan dibawa ke Kemenperindak gitu ya, membentuk inkubator usaha. Nah, jadi inkubator usaha itu kemudian yang setiap Sabtu atau Minggu, saya mau cek sound dulu nih, apakah suara saya masih kedengaran ya? Terdengar jelas Om, terdengar jelas Om, silakan Om. Jadi Kemenperindak waktu itu rupanya dengan kerjasama dengan Kemendikbud Dikti juga untuk para startup pemula ini, anak-anak muda kebanyakan itu ada ribuan jumlahnya, apalagi di Surabaya gitu, di Denpasar juga banyak, di Pasar Bandung juga banyak. Nah, dibentuk semacam inkubator usaha untuk mengembangkan untuk membina mereka gitu ya, membina mereka para UMKM ini, startup ini efektif gitu ya. Di Denpasar saya ketemukan dengan mereka, saya kumpulkan semua. Denpasar itu ada beberapa startup anak-anak muda dan juga alumni muda yang berhasil memasarkan produk mereka, aplikasi semacam kesehatan, aplikasi wisata gitu ya di Denpasar dan sebagainya. Itu 2014 ya, 2015 sebelum pandemi jauh. Aplikasi macam-macam laku gitu. Mereka punya laku gitu. Dibina setiap Sabtu mereka kumpul gitu ya, ada coachingnya oleh mereka gitu ya, diberi setiap 24 jam mereka bisa nelpon ke coachnya gitu ya masing-masing gitu ya, apa masalahnya, kemudian dari masalah pribadi sampai masalah apa saja gitu ya. Nah, juga setiap Sabtu juga dibantu untuk ditatap muka dengan para pengusaha yang sudah jadi, untuk memberikan masukan-masukan inovatif maupun masukan-masukan jejaring gitu ya. Dan juga beberapa ahli pengembangan produk itu setiap Sabtu tuh mereka ketemu gitu, di Udayana kampus Udayana University. Mereka ketemu setiap Sabtu itu, dikumpulkan para UMKM startup ini. Nah, para startup yang ada sekitar 10 startup yang berhasil, wanita ataupun pria itu bagus-bagus itunya produknya, inovatif semua. Yang bagus-bagus ini untuk modalnya oleh Udayana, inkubator usaha Udayana ini disalurkan ke BRI. Nah, jadi mereka sudah punya pendapatan berapa diukur, indikatornya ada indikator keuangan ya, setahun atau apa gitu diukur oleh inkubatornya, diajukan ke BRI. BRI menyalurkan untuk kebutuhannya sesuai dengan kinerja keuangan masing-masing gitu ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi inkubator itu berfungsi untuk itu. Di kota lain, di Makassar dan di Bandung, itu juga berhasil, tapi bukan startup. Ada beberapa yang kemudian
lapor sama kita bahwa mereka biasanya membina para UMKM non startup teknologi tinggi bukan ya, tapi inkubator biasa untuk UMKM biasa. Dibina setiap Sabtu ketemu gitu ya, untuk bagaimana cara belajar packing, cara memasarkan gitu ya, bagaimana pengembangan produk, teknologi dan sebagainya. Bagaimana untuk manajemen keuangannya, manajemen sebagainya itu diajarkan di situ di setiap Sabtu. Mereka berhasil gitu ya, di Makassar maupun di Bandung berhasil. Yang di Jogja oleh UGM, IKIP, UNY, UII itu bagus-bagus juga, tapi kebanyakan kan terbatas produk-produknya gitu ya. Nah, yang di UII itu ada untuk pengukuran alat untuk memantau pergerakan Merapi kalau nggak salah, itu berhasil diciptakan, tapi tentu saja butuh langkah panjang untuk memasarkan ya teknologi dan sebagainya itu. Nah, pikiran saya nih Coach Adwin, apakah mungkin Coach Adwin sudah juga melaksanakan ini ya, inkubator UMKM seperti itu. Nah, itu sangat bagus buat pengembangan UMKM ke depan. Terlebih-lebih membina 94,7% UMKM yang runtuh ini gitu. Bagaimana caranya? Tentunya kan masing-masing ini semuanya pasti kelingan gitu ya, kelabakan bagaimana cara memulai kembali modal usaha gitu ya. Nah, tetapi perbankan kita di Jakarta juga, Bank DKI juga aktif tuh, agresif untuk menyalurkan kredit. Kebetulan direktur bisnis juga teman saya itu ada itu. Dia bilang sama saya ada laporannya bahwa untuk UMKM mereka bina di DKI itu, mereka bina. Dan kalau yang kinerjanya bagus, mereka akan kasih modal itu untuk DKI ya, Bank DKI. Ada itu. Nah, lalu keempat, ini masalah jejaring. Nah, jadi komunitas ekspor dan dalam dan luar negeri ya. Nah, ada macam-macam banyak ini. Mungkin Coach Adu juga sudah tahu juga. Macam-macam nih komunitas kita yang bisa ekspor luar negeri. Yang pertama tentu saja pemerintah gitu ya. Kemendak itu sudah sering mengadakan pementasan produk Indonesia ke luar negeri. Gitu ya. Terakhir kemarin di salah satu republik di Soviet itu mengadakan pameran Expo, International Expo, termasuk Indonesia itu juga ada gitu ya. Nah, teman saya di Jogja, pengusaha batu, dia ikut ke sana, dia sudah ikut kemana-mana dengan di bawah bimbingan Kemendak gitu, ikut pamer di Timur Tengah, di Eropa, di Pakistan, India, dia sudah ikut ke situ di bawah bimbingan Kemendak gitu ya. Nah, jadi jejaring ini yang penting ini, UMKM ini bagaimana caranya. Kemudian juga ada rekan kita juga dari komunitas pengusaha muslim, itu pun eksportir gitu ya. Nah, terakhir teman saya ini sedang mengembangkan bunga matahari. Bunga matahari itu sudah ditanam di Bogor oleh dia dan beberapa temannya itu bagus, hasilnya bagus. Bahkan harganya tadi jam 5 saya cek, saya cek ke dia, ke teman saya ini, harga bunga matahari di Indonesia, produk dalam negeri ini harganya lebih bagus di domestik sekarang daripada di luar. Bunga-bunga matahari di luar kan sebagai saingan dari CPO kita di luar, di Eropa itu sangat dibutuhkan untuk minyak goreng dan sebagainya lah gitu ya, produk itu makanan dan sebagainya. Itu harga domestik lebih bagus untuk bunga matahari. Jadi teman dari komunitas pengusaha muslim yang ekspornya. Jadi untuk produk koran, untuk produk kelapa itu mereka biasanya punya order dari luar gitu ya. Mereka bisa atur itu untuk kebutuhan pasar luar negeri. Nah, lalu juga ada yang namanya KEMI, Komunitas Eksportir Muda Indonesia. Ketuanya pun junior saya, tadi pun saya cek gitu ya. Dia punya jadwal sendiri selain jadwal di Kemendak untuk pelatihan ekspor. Dia juga punya sendiri jadwal pelatihan ekspor. Nah, sepertinya teman-teman UMKM yang sudah biasa ekspor sudah tahu mungkin ya, tapi ya UMKM yang butuh untuk masukan bagaimana cara ekspor dan sebagainya itu seluk-beluknya kayaknya perlu ini ikut pelatihan ekspor seperti ini. Itu kami mengadakan itu, ada jadwalnya, cuman masa pandemi kemarin agak gitu ya, tapi sebelum pandemi dia aktif, bahkan sudah mengadakan juga pameran produk kita UMKM di Turki, di Eropa gitu ya,
kerjasama dengan BI, ada support dari BI situ, Kemi. Nah, ini yang baru berkembang juga sekarang namanya WITA, World Halal Industry and Trade Alliance. Itu pasar industri produk-produk muslim gitu ya. Nah, Jepang itu Yoshihiro Kobi itu adalah direktur dari kawasan industri MM 2001 di Cikarang kalau nggak salah ya, atau Bekasi itu. Dia muslim, udah 13 tahun muslim. Dia menggagas bagaimana produk-produk halal ya, halal itu bisa masuk ke Jepang. Dia sekarang sedang mendekati Kementerian MUI dan teman-teman dari WITA ya, World Halal Industry and Trade Alliance gitu ya, WITA, untuk bagaimana supaya produk-produk halal ini bisa masuk ke Jepang dengan perantaraan dari Yoshihiro Kobi ini gitu ya. Jadi direkturnya MM 2001 itu sekarang atau Bekasi gitu ya. Nah, itu produk halal di luar negeri sekarang kan sudah sedang menjadi tren setelah pandemi ini ya. Karena rupanya orang luar negeri itu lebih percaya pada produk halal karena apa? Karena bersih gitu ya, halal juga gitu ya, dan dijamin aman gitu ya. Di Inggris, di Jerman itu produk halal sekarang sedang meningkat. Di Jepang juga seperti itu, tapi butuh yang namanya sertifikasi untuk halal. Sebagaimana MUI terapkan ini kan sertifikasi halal. Nah, ini sekarang sedang digodok bagaimana sertifikasinya untuk yang luar negeri, Jepang gitu ya, sebagainya. Nah, selama ini memang MUI juga kadang-kadang kirim, tapi Yoshihiro Kobi minta ya WITA aja lah itu yang garap gitu ya masalah ini. Ini kalau ada Mbak Teh Mariska tuh dia lebih paham karena dia sekjen WITA, ya Mbak Teh Mariska itu ya. Nah, jadi kalau bicara peluang, sementara kita menggagas perbaikan kondisi sambil menyesuaikan dengan melandainya pandemi, tentunya UMKM yang 94,7% hasil riset LIVI ini runtuh itu, bagaimana supaya dibimbing kembali nih oleh Coach Altwin dan teman-teman, bagaimana bisa kembali hidup gitu. Tapi pikiran saya nih ya, bagaimana UMKM ini bisa menyatukan diri dalam sebuah komunitas gitu ya, sebuah komunitas dibina dalam inkubator usaha yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kemudian Coach Edwin dan teman-teman bisa menghimpun mereka menjadi beberapa inkubator bisnis untuk kemajuan kembali UMKM kita sebagaimana sebelum pandemi gitu ya. Yang 2 kali krisis ekonomi itu selamat terus gitu, nggak masalah. Tapi setelah pandemi semuanya runtuh, maklum saja karena apa? Karena daya beli orang runtuh gitu ya. Konsumsi orang juga nggak mau belanja, nggak mau keluar, pergerakan sosial dibatasi. Otomatis karena nggak ada yang beli, barang-barang runtuh. Oleh karena itulah jadi 43% itu UMKM itu mengalami keuntungan yang turun 75% kemarin itu 2020 ya, hasil LIVI itu. Nah, bagaimana menghimpunnya? Inkubator. Yang kedua mungkin lewat koperasi. Nah, koperasi ini sekarang kan jadi masalah ini koperasi gini. Kenapa? Karena koperasi ini sekarang banyak yang disalahgunakan oleh para maaf saja rentenir gitu ya. Namanya koperasi tapi perilakunya perilaku rentenir, mohon maaf gitu ya. Nah, bagaimana mengembalikan marwah koperasi yang sebetulnya adalah soko guru ekonomi kita ini, sebagaimana amanah Bung Hatta, menjadi satu kekuatan ekonomi lagi gitu loh. Karena apa? Karena di luar negeri itu Rabobank saja tuh berasal dari koperasi pertanian di Jerman itu. Rabobank itu berasal dari koperasi pertanian di sana. Jadi para petani itu menghimpun diri dalam sebuah koperasi gitu. Bisa bikin bank internasional gitu ya, dan macam-macam. Sebagaimana tulisan dari Pak Suroto kemarin. Nah, begitulah caranya sebetulnya. Kalau kita mau serius gitu ya, dan semuanya sepakat, ada orang yang disiplin, jujur untuk mengendalikan keuangan koperasi, saya kira UMKM bisa berdekat dari sana. Selain dengan untuk mengembangkan organisasi di inkubator gitu ya, tapi untuk pengembangan keuangan, kinerja keuangan bisa membentuk koperasi UMKM misalnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Suroto besok memberikan masukan seperti itu besok malam gitu ya. Dia akan kupas semua secara baik tuh kalau beliau gitu ya. Nah, dari saya mungkin itu dulu Pak Coach Aldwin dan teman-teman Mbak Adila.
nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol lah gitu ya, bagaimana caranya untuk mengembangkan UMKM kita ini di masa pandemi setelah kita melewati masa-masa sulit seperti ini. Dan tadi yang pokok-pokok bikin saya tadi mungkin ini saya buat catatannya, tapi nanti saya akan kirimlah ke Mbak Adila. Ini cuma nggak banyak, cuma 3 halaman ya. Saya akan kirim ke Mbak Adila lah gitu ya, nanti bisa jadi patokan sedikit lah buat teman-teman UMKM atau invoice gitu ya, invoice group. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Masya Allah ya Coach, yang disampaikan luar biasa. Ada beberapa catatan-catatan yang saya catat. Terima kasih Om Pril. Nanti saya tunggu juga catatan-catatannya. Boleh nanti coba itu nanti kita share. Nanti kita Bisa. share di grup. Saya minta emailnya aja, alamat email nggak apa-apa. Ntar saya kirim. Oke, siap. Nanti saya DM kan. Siap kok, siap Om Pril. Coach silakan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Dari saya di sini sebagai pendengar ya, sebagai penikmat, aduh luar biasa sekali data. Saya mendengarkannya dengan penuh berdesir darah ini, dan ya kita kasihan sekali ya melihat UMKM kita yang tapi begini satu hal ya, itulah UMKM, itulah pengusaha. Karena itu sudah ada di dalam garis takdirnya seorang pengusaha, dia mengalami kerugian, dia mengalami cobaan, dan ya memang harus seperti itu gitu. Hanya memang tentu kita harus berupaya supaya kita bersama-sama keluar dari pandemi ini tadi. Tapi kembali lagi saya ini di antara lautan UMKM, saya hanya setetes ya. Saya benar-benar hanya setetes, dan sedikit hanya ingin berkontribusi bagi teman-teman UMKM. Yang saya sampaikan kita selalu bahu-membahu, saling berbagi market, saling berbagi informasi, saling berbagi informasi tentang modal, tentang komunitas dan yang lain-lain. Seperti yang terus-menerus saya dengungkan gitu Mas Pril, bahwa ini adalah hasil yang saya rasakan sendiri bagi kebutuhan para UMKM itu apa sih? Intinya hanya 4. UMKM itu cuma perlu 4 akses. Ini yang selalu saya ulang-ulang. Yang pertama, akses yang pertama adalah akses pasar. Jadi akses pasar dulu harus dibuka, dan UMKM melek betul-betul apa sih definisi pasar, apa definisi pembeli, apa definisi konsumen dan lain-lain, itu betul-betul ahli di situ. Jadi teman-teman UMKM punya akses yang terbuka sehingga mereka mampu melihat peluang dan lain-lain. Jadi yang pertama itu akses pasar. Akses yang kedua adalah akses informasi, pengetahuan atau metode-metode baru. Nah ini yang diperlukan para UMKM untuk kemudian mereka mengupdate kemampuan mereka, mengupdate mindset mereka tentang keadaan di sekitar, kemudian mengupgrade kemampuan mereka dalam menangani usaha yang mereka jalani sendiri. Akses yang ketiga adalah akses modal. Tadi juga sudah disinggung, salah satunya adalah dari perbankan. Dan juga ada banyak sumber-sumber permodalan yang lain. Yang terakhir adalah akses yang keempat adalah akses komunitas. Ya, akses komunitas ini dengan berkomunitas itu yang 1-3 tadi itu insya Allah akan lebih mudah didapatkan, yaitu akses pasar, informasi atau ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah akses modal. Itu aja sih kalau dari saya sekali lagi saya bukan siapa-siapa di kalangan UMKM, hanya sekadar mau berbagi, hanya mau saling berjejaring, saya hanya membagikan kepada teman-teman bahwa begini loh ber-UMKM, bahwa ya saya bisa berusaha sebisa mungkin dengan follower yang ada di Twitter. Saya gratis meretweet ya, secara gratis. Kalau zaman dulu follower 40.000 itu udah kaya raya saya sekarang, tapi sekarang follower 40.000 itu bukan apa-apa gitu zaman sekarang. Akhirnya ya di masa pandemi ini semuanya susah, UMKM banyak yang tutup, saya secara gratis meretweet tweet teman-teman tentang jualan gitu, yang berjualan, yang menawarkan promosi produknya dan lain-lain.
Begitu juga selain tadi saya langsung mempraktekkan akses market, saya coba bantu. Yang kedua adalah akses informasi atau ilmu pengetahuan. Lagi-lagi saya juga berbagi informasi, berbagi ilmu, berusaha sebisa mungkin semampu saya untuk membagikan ini secara gratis kepada teman-teman. Karena zaman kami dulu, kami belajar itu bayar, ikut seminar bayar, ikut pelatihan bayar. Kita selalu berbayar padahal UMKM ini sedang berusaha bertahan. Tetapi saya juga mengajak kepada para pemberdaya UMKM yang lain supaya mereka juga mau berbagi kepada yang lain yang sudah merasa sudah berhasil, yang merasa sudah berkecukupan, mau juga untuk berbagi kepada UMKM yang lain. Dan yang terakhir adalah ini yang agak menantang, yaitu tentang modal. Nah, ini pun juga saya juga ingin memberikan masukan-masukan kepada teman-teman, kepada kedua belah pihak, kepada Pak calon investor dan juga kepada UMKM, bagaimana sih cara menggait investor gitu. Investornya juga bagaimana sih cara berinvestasi kepada di dunia UMKM misalnya. Apa yang harus diperhatikan, hal-hal prinsip yang harus kita perhatikan di dalam berinvestasi. Nah, ini juga bahkan saya sempat sekitar 3 tahun yang lalu mengadakan event nasional, internasional untuk kami mempertemukan para investor dan pelaku UMKM. Nah, itu adalah sekelumit yang kami lakukan di dalam kita saling sesama UMKM untuk memajukan diri kita masing-masing. Artinya UMKM ini harus melatih daya survivability-nya itu harus sangat tinggi sekali, sehingga ya memang sudah begitulah, itulah UMKM, itulah pengusaha, itulah wirausahawan, sehingga kita semua bisa mencapai tujuan kita bersama. Begitu mungkin tambahan dari saya, selebihnya saya kembalikan lagi kepada Kak Adila. Jazakallah ya Allah, Masya Allah. Tadi sih saya banyak sekali mencatat, Coach. Alhamdulillah, Om Pril, teman-teman, ini kebetulan sekali kita ini banyak sekali sebetulnya kita tanyakan gitu. Siapapun yang bertanya silakan. Tinggal mend-DM atau angkat tangan. Tapi ada sebelum orang lain bertanya ini, saya sebetulnya gini, Om Pril, ada beberapa waktu belakangan ini mengamati perputaran di TL gitu ya. Lama-lama akun saya juga pernah menjadi akun dalam tanda kutip berjuang, tapi lama-lama saya berpikir ada sesuatu yang lebih menarik, karena kok apa ya yang harus saya lakukan gitu. Lalu saya banyak sekali melihat kebetulan di TL saya melintas tweetan-tweetan dari coach sendiri gitu. Dan akhirnya saya sebagai pelaku sendiri, saya sebagai pelaku dari wirausaha tertarik untuk lebih mendalami UMKM gitu, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat sebentar Bang Owner nanti saya kasih. Ini intinya adalah satu yang ingin saya tanyakan dan ingin saya lebih luaskan kembali pengetahuan saya adalah membuka jejaring sesama sahabat-sahabat UMKM. Tadi Obril kan menyatakan ada bagaimana kita mengembangkan dan membantu pengembangan sahabat-sahabat membuat inkubator untuk yang baru startup gitu ya. Nah, itu bagaimana langkah awal? Misalnya seperti sekarang saya dan di sini ada Coach Edwin dan Kang Rasad dan Khadijah juga ingin mengembangkan sebuah komunitas gitu. Akhirnya kami membangun di DM Group UMKM on Twitter gitu, seperti itu ya. Itu adalah salah satu langkah kami untuk bagaimana kita memiliki komunitas di Twitter, dan mudah-mudahan teman-teman ada yang lebih banyak lagi nanti tergabung di situ. April, misalnya kalau apalagi yang harus kami lakukan untuk pengembangan komunitas, mungkin untuk yang lebih kecil dulu seperti ini, seperti space yang kita lakukan ini adalah sebagai usaha kami atas arahan dari Coach Edwin untuk pengembangan komunitas itu sendiri, Om Pril. Setelah itu apa yang harus kami lakukan selain di dunia virtual seperti ini gitu ya, Om Pril. Tapi sebelumnya juga mungkin terima kasih, mohon maaf Bang Owner, nanti silakan diberi kesempatan, the stage is yours after this, and then we have mungkin ke Uni Songket, nanti silakan juga. Sementara tolong dikasih kesempatan jawaban sedikit saja, Om Pril. Terima kasih, Om Pril. Ya, Dila. Jadi di Twitter Space
itu mungkin bisa ya. Jadi bikin semacam komunitas dulu, komunitas di virtual gitu ya untuk UMKM yang ada di komunitas Space atau Twitter gitu kan. Di Twitter itu tentu saja pembinaan kepada UMKM itu terbatas di sebatas di pemberian informasi-informasi, masukan-masukan melalui misalnya forum-forum Coach Akwin gitu ya, untuk manajemen, untuk pemasaran gitu ya, bagaimana kiat-kiat secara soft skill-nya gitu ya. Nah, tetapi untuk saya kira perlu langkah berikutnya adalah saya nggak tahu nih apakah masing-masing individu-individu di Twitter komunitas itu ada di sebuah kota, satu region, atau di berbagai daerah yang jauh-jauh. Nah, itu juga saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya nih, regionnya cukup dekat, UMKM cukup dekat, berhasil menghimpun diri dalam sebuah komunitas misalnya, kemudian bisa menyepakati pembentukan sebuah inkubator bisnis atau usaha gitu ya. Yang di situ kemudian dibentuk organisasinya gitu ya, siapa pengelolanya, ketua, organisasinya adalah gitu ya. Nah, kemudian disepakati, kemudian ketemu setiap hari apa, misalnya Sabtu gitu ya. Tentu saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah bukan hal yang dibicarakan di forum space Twitter gitu ya, subscribe, tapi tidak. Tapi bagaimana misalnya pertemuan itu adalah bagaimana memperbaiki, misalnya nih, bagaimana memperbaiki tampilan kemasan gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara pengembangan teknologi produk gitu ya, produk secara teknologi itu kan perlu ketemu di darat gitu ya, di kopi darat di sebuah komunitas yang depannya ada dan semuanya berkumpul di situ gitu ya. Juga bagaimana memotivasi, kemudian juga bagaimana mengatur misalnya nih keuangannya gitu ya, kan bisa diadakan situ. Bagaimana mengatur manajemennya gitu ya. Lalu bagaimana bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain ya. Setelah itu baru bagaimana menciptakan produk-produk baru atau memperkuat jejaring produk untuk bisa dipasarkan. Nah, itu disitulah fungsi inkubator usaha itu yang temu di wilayah non virtual gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh inkubator usaha di yang tadi itu di komunitas UMKM startup teknologi tinggi itu high tech gitu ya. Nah, high tech inkubator yang saya sebutkan tadi itu yang saya teliti itu kemarin itu disediakan oleh Kemenperin kebanyakan. Balai-balai industrinya itu menciptakan inkubator usaha di Denpasar. Itu dibawa Kemenperin. Dia sediakan satu gedung khusus 2 lantai, luas sekali gedungnya. Di situ para UMKM startup ini disediakan komputer dan sebagainya, ruangan masing-masing gitu ya, tempat bertemu gitu, ada meja-meja, sekarang komputernya masing-masing gitu, untuk bagaimana setiap Sabtu atau setiap saat dia bertemu, dia bisa mengolah produknya sendiri, bagaimana pengembangannya itu di situ digarap oleh mereka di inkubator bisnis itu. Begitu pula di Makassar dan di Bandung ITB itu ada inkubator bisnis sendiri yang disediakan oleh masing-masing lembaga gitu ya. Jadi dunia nyata, duta nih ya. Nah, di Jogja pun begitu, UNJ menyediakan sendiri ruangan gedung untuk pengembangan bisnis UMKM, UMY ya, ikip dulu ya. Nah, jadi dutanya seperti itu. Nah, kalau yang di virtual tentu saja untuk sebagai langkah awal, karena kita mungkin berjauhan, kita berhimpun dulu dalam sebuah komunitas virtual di Twitter misalnya ya. Nah, setelah itu baru ketika misalnya nih ada komunitas yang kebetulan dalam satu kota atau satu provinsi misalnya gitu ya, dekat-dekat, nah itu bisa membentuk satu inkubator usaha. Itu banyak gunanya, saya yakin banyak gunanya. Demikian Pak Aldida ya. Iya Om, terima kasih banyak Om. Mungkin sahabat-sahabat juga bisa menangkap bagaimana seharusnya kita berlangkah untuk tadi seperti tadi ya, mungkin secara virtual kita bisa secara luas di Twitter ataupun nanti kita bikin yang lain, tapi kalau untuk ketemu di darat mungkin satu regional seperti itu ya, Om ya. Iya, jazakallah. Ya, insya Allah nanti coba kita kembangkan bersama sahabat-sahabat, kita bantu bagaimana caranya kita bagaimana menjadi satu komunitas. Bagaimana invoice itu yang Mautia dan kawan-kawan itu?
Saya kurang tahu, di sini Coach. harusnya ya. Oke, oke. Mereka Gimana? lagi buka, mungkin nggak wallah alam, mungkin mereka sedang ada space yang lain. Oh ya. Saya kira aku di sini. Kalau kami memang khusus. Oke, oke, oke. Jadi ini kita khusus untuk UMKM on Twitter, Om Pril. Jadi kami ini pegiat-pegiat UMKM yang mewadahi semua teman-teman gitu. Iya, Oh ini insya beda Allah. dengan OS beda ya. Berlainan, iya insya Allah. Oh Iya. iya iya. Oke oke ya. Iya, iya. Terima kasih Om. Untuk Bang Owner, silahkan. State is yours. Apa mungkin ada yang ingin disampaikan? Setelah itu kita nyambung ke Uni, ya Uni, lalu ke Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik. Ada yang saya mau tanyakan baik ke Om Prel maupun ke Coach Aksdin ya. Usaha saya ya sebelum pandemi itu standar, cuman ada peningkatan setelah adanya pandemi. Nah, yang saya tanyakan saya takutnya setelah pandemi ini justru penjualan saya semakin menurun, termasuk ini di bulan Agustus, September, Oktober, November. Tapi November kan baru awal bulan, itu memang benar-benar ada penurunan yang sangat drastis. Nah, yang saya khawatirkan justru setelah pandemi ini penjualan saya justru akan semakin menurun gitu. Bagaimana caranya supaya produk saya itu tetap laku di pasar walaupun setelah pandemi itu berakhir? Mungkin cuman itu yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang jawab saya atau Coach duluan ini? Coach. Silahkan siapa aja duluan. Om silakan Om lebih. Oke. Jadi saya belum tahu spesifikasi produknya apa ya, tapi kalau supaya mempertahankan kinerja penjualan kan macam-macam tekniknya gitu ya. Ada penguasaan psikologi pasar, kebutuhan pasar itu apa gitu ya, sebagainya gitu ya. Bahkan kalau perlu dengan penggantian produk gitu ya. Nah, tetapi saya pikir kalau memang produknya itu memang diminati oleh pasar, pasti akan menurun penjualannya. Itu tergantung dari produknya apa dulu ini. Nah, kemudian ditambah lagi. Produknya gula jahe aren sama gula semut itu, iya. Om. Itu sangat dibutuhkan oleh banyak kafe-kafe sekarang ini. Jadi itu sekarang semua kafe di Jakarta, Bandung, semua kota tuh pakainya gula aren, gula semut itu. Pakainya itu sekarang, jarang yang pakai gula gitu. Karena sangat besar, sangat tinggal lagi bagaimana memasarkan produk Bapak ini supaya masuk ke semua lini pemasaran gitu ya, di kafe-kafe, hotel, resto gitu, kebanyakan pakai itu. Bahkan antar daerah tuh dia kirim-kiriman tuh. Nah, oleh karena itu mungkin masuk ke teknologi digital gitu ya, dengan penguasaan itu bisa masuk. Ditambah jejaringnya ini gitu ya, jejaringnya dibangun gitu. Makanya tadi saya bilang bangun jejaring gitu. Karena gula aren dan sebagainya itu sangat dibutuhkan sekarang di semua para penikmat kopi itu sekarang pakai itu kebanyakan. Nah, demikian yang bisa saya berikan masukan ya. Silakan Coach Atwin ya. Baik, terima kasih. Sepertinya saya tidak perlu menambahkan karena jawabannya sama gitu. Karena jawabannya sama, saya pikir tidak perlu menambahkan. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Jadi Coach lagi menikmati menjadi pendengar sepertinya. Terima kasih Coach. Bang Owner ada yang disampaikan? Mungkin cukup itu Mbak Dila. Yang jelas ya kan produk, memang kalau untuk produk jahe sama produk gula aren itu ya banyak saingan gitu ya. Cuman penurunan memang di bulan Agustus, September, Oktober itu benar-benar sangat drastis. Terima kasih Om Pril. Iya, terima kasih Om Pril, terima kasih Abang Owner. Uni
dari Uni Songket ini. Ya Allah, Masya Allah, Jazakallah, Jazakillah. State is yours now, silahkan. Oke. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Adila. Assalamualaikum Coach, Om Bril, semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coach. Gini Om Bril, ini mau tanya, apakah sudah ada sebelumnya pembentukan dibuat secara virtual? Karena kalau menurut Uni, kekuatan kami ini lumayan besar kalau misalnya kami disatukan tanpa harus kami kopi darat gitu. Soalnya sepertinya kalau kita seleksi ketat nanti bisa akan ketahuan siapa yang benar-benar dan bisa jadi anggota di organisasi kita nanti gitu, Om Pri. Itu dulu yang ingin Uni tanyakan. Terima kasih. Tadi agak terputus ya, maaf. Saya langsung ya Mbak Adila, langsung ya saya. Tadi agak terputus sedikit, bisa diulangi ya? Aduh. Uni, silakan disampaikan. Ya, silakan Uni. Itu udah terdengar Om Pril? Udah nih, sudah, silakan. Udah. Gini, apakah ada kemungkinan atau apakah sudah ada sebelumnya organisasi yang dibuat secara virtual? Karena kalau menurut Uni sekarang ini kekuatan kita cukup besar. Jadi mungkin nanti bisa diseleksi secara ketat siapa yang benar-benar punya produk dan bisa untuk jadi anggota di organisasi ini, karena tanpa harus kopi darat gitu. Apakah sudah ada pernah sebelumnya, dan kalau belum pernah ada, apakah ada kemungkinan bisa dibentuk organisasi secara virtual ini? Mungkin nanti Coach Edwin bisa membantu untuk mencarikan apa. Jadi kita bisa bantu teman-teman lain kan yang butuh modal atau apa. Jadi ada ADART-nya nanti kita bisa store setiap bulan nanti untuk bantu teman-teman, kan nggak akan semuanya juga nanti yang butuh modal gitu. Ya, sudah ya. Sudah. Halo. Sudah, silakan. Iya, iya. Jadi kalau dikatakan sudah pernah ada atau belum organisasi virtual yang seperti Songket, apa namanya, organisasi, saya nggak ngerti apa komunitas Songket ini, saingan Anda itu ya Komunitas Songket, Om Pri. Bukan komunitas Songket, kekuatan kami sekarang ini UMKM. Oh, yang UMKM ini gitu ya. Oh iya, bukannya komunitas Songket, bukan. Maksudnya komunitas UMKM ini, ya, on Twitter ini. Ya, kekuatan kami lumayan besar. Mungkin kalau bisa dihitung berapa ya anggota kita yang Mbak Dila sekarang? Sekarang sudah baru 60, tapi itu pun sebetulnya banyak lumayan. Ya. Jadi kita ini kan kapasitas di Twitter DM ini 70 Uni. Jadi saya sedang berpikir bagaimana caranya tetap terakomodir teman-teman yang lain. Jadi nanti coba kita cari cara, Uni. Ya, jadi gini. Iya. Jadi gini. Selama organisasi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja penjualan masing-masing UMKM, saya kira gunakan saja. Tak perlu adanya misalnya untuk ketemu darat gitu ya. Karena saya yakin ini jauh-jauhan ini, saya yakin ini kalau gini ya. Jadi selama organisasi ini masih bisa digunakan untuk memberdayakan atau meningkatkan kinerja dari organisasi atau penjualan dari masing-masing UMKM, saya kira ini gunakan terus gitu. Karena saingannya memang betul-betul e-commerce yang dari luar itu sekarang ini gitu. Bahkan bisa-bisa yang namanya Songket dan sebagainya itu kan ditiru oleh mereka, dijual di dalam negeri dengan harga yang lebih murah, bahkan seperti itu sekarang yang terjadi gitu. Jadi ini UMKM virtual seperti ini organisasinya bagus, silakan diteruskan selama dianggap masih memberikan daya guna yang maksimal buat kinerja penjualan atau kinerja keuangan dari masing-masing usaha. Silahkan digunakan gitu ya. Tapi kalau ada satu region yang kira-kira perlu untuk bertemu kopi darat di region yang sama, dan saya yakin itu ada gitu ya. Saya yakin itu ada.
itu saya kira perlu dibentuk semacam unit dari organisasi ini yang kopi darat di sebuah region tertentu, gitu ya, spesial region mana itu perlu dibentuk untuk darat, karena tidak semua UMKM yang paham virtual Twitter seperti ini, gitu ya. Tidak ada kebanyakan masyarakat kita belum paham Twitter apa itu space apalagi gitu ya, belum paham masalah itu, apalagi pelaku-pelaku usaha yang kecil-kecil yang mikro-mikro seperti ini itu saya kira susah gitu ya. Nah, tapi yang sudah ada di sini, saya kira tadi saya bilang, selama dia bisa untuk meningkatkan kinerja penjualan dan kinerja keuangannya, silahkan diteruskan. Itu saja dari saya ya. Terima kasih. Iya. Gimana Uni? Oh, ada lagi yang ingin tanyakan Om Pril, Mbak Adila. Ya. Ya, silakan Uni. Apakah organisasi virtual kami ini bisa diurus legalitasnya, Om Pril? Nah, itu saya nggak paham gitu ya. Itu harus tanya ke notaris gitu ya. Kan ada kawan itu sama Coach Akun itu, saya yakin banyak notarisnya itu kawannya itu. Karena sama dia bagaimana organisasi virtualnya bisa dibentuk nggak sebagai badan hukum gitu ya. Nah, itu silahkan tanya ke teman notaris yang paham hukum seperti itu, hukum. Ya, hukum lah gitu ya. Om Pril, jadi kan kalau kita punya legalitas, kita bisa akses Ya, modal dan kita betul. ada ART nanti, jadi kita bisa bantu teman-teman yang butuh modal, kan nggak semuanya juga nanti yang bakalan butuh modal. Saya Mohon nggak tahu dicari apakah infonya, Om Pril. perbankan, saya nggak tahu apakah perbankan bisa menerima proposal dari organisasi virtual gitu ya. Saya belum kesana, tapi selama ini yang perbankan terima itu, Om Pril. wah itu pinjol janganlah gitu. Iya, makanya Pinjol janganlah. Saya nggak recommended kalau pinjol itu janganlah. Apalah fintech itu kan kebanyakan juga ada sih fintech yang bagus, tapi ya kebanyakan juga berbunga mahal gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu untuk legalitasnya silahkan tanya ke notaris. Tapi pandangan saya kalau perbankan untuk permodalan sepertinya butuh ya semacam temu muka lah gitu ya sama orang-orangnya yang mau dikasih modal gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Bahkan sedikit boleh? Ya. Ya, jadi Silakan gini, Coach, silakan. kalau legalitas itu ditujukan untuk permodalan, mungkin kita coba kaji lagi. Tapi yang terpenting adalah bahwa ini pengalaman, kembali lagi ke pengalaman UMKM, jangan menghabiskan waktu atau disibukkan dengan berorganisasi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena nanti di organisasi ada, ya biasalah, ini ada pemilihan ketua, nanti siapa yang mau jadi ini, siapa yang mau jadi itu. Nah, jadi maksud saya kita fokus kepada, kalau yang selalu saya ajar, yang saya bagikan itu adalah kita fokus pada hasil. Ya, kita ber-UMKM ini untuk apa? Tadi akses market, kita belajar bareng bersama, informasi. Yang ketiga adalah kita bisa mengakses modal dengan informasi yang beredar dengan bagaimana kita mengelola usaha, sehingga bahkan yang kami ajari adalah bagaimana kita membuat bisnis yang bagus sehingga modal itu sendiri yang akan datang, tidak harus dari bank, bahkan dari teman, dari kerabat, dari banyak investor pribadi yang mereka berminat untuk berinvestasi pada bisnis-bisnis UMKM seperti itu. Sehingga berkomunitas ini kita fokus pada hasilnya. Sebagai contoh misalnya, saya sudah membuat grup di Telegram. Iseng-iseng aja awalnya, yuk kita buat grup di Telegram. Sekarang ada beranggotakan 900 member, walaupun itu belum dimaksimalkan. Itu karena dari saya sendiri aja, apalagi kita bahu-membahu dari 900 member ini, apa yang bisa kita maksimalkan ya. Ada Unizara membuat grup Telegram, ada 3.000 member. Nah, itu kita fokus untuk hasilnya apa nih, untuk yang kita bisa tinggal kita atur bersama, kita rembukan bersama, sepakati, jalan. Ya, jadi jangan sibuk kita berorganisasi sehingga itu nanti mengambil waktu kita, karena tugas UMKM adalah
membuat bertransaksi, bertumbuh, mendapatkan profit, kemudian kita bisa sustainable. Nah, itu adalah tujuannya. Bagaimana kita bisa sustainable, bisa tahan terhadap krisis, seperti tadi pertanyaan dari Kang Owner Sari Raus juga, bahwa itu tepat sekali tadi. Sampai saya nggak perlu menambahkan, yang disampaikan Mas Ril udah sama jawabannya. Artinya UMKM ini jangan malu, jangan gengsi kita berganti produk. Kalaupun harus ganti produk, ganti. Karena buyer is king, ya kan? Pembeli adalah raja. Kalau mereka nggak mau beli, kita mau apa? Kan gitu. Tadi ketika misalnya jahe menurun di luar, ketika pandemi ini melandai, berarti mungkin peluangnya gula aren. Why not? Gitu. Nah, itu mulai harus kita pikirkan dari sekarang. Tapi kan informasi-informasi ini kalau kita nggak buat Twitter Space ini kan kita nggak dengar nih. Begitu loh. Nah, dengan rajin-rajinnya kita ngobrol, dengan rajin-rajinnya kita saling berbagi informasi seperti ini, kita langsung mendapatkan hasil, result, outcome, kita selalu capai target. Fokusnya itu dulu, gitu, sehingga kita komunitas ini betul-betul menghasilkan apa yang betul-betul kita butuhkan dan kita inginkan. Begitu mungkin sedikit dari saya. Iya, sangat bermanfaat itu. Intinya adalah yang saya sering dinasihatkan. Mohon maaf Mbak Dila, saya pamit dulu, saya ada tamu ini. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bang Oner. Mudah-mudahan besok lusa ada lagi space bisa bergabung kembali. Suara saya masih aman ya, Mang Rasat Teh Khadijah? Aman, oke, alhamdulillah. Jadi intinya adalah saya pikir memang betul sekali bahwa komunitas kita ini, dan saya sering sekali diingatkan oleh Coach Edwin, adalah action, result. Dengarkan, pikirkan, kerjakan gitu, dan lihat hasil. Jadi malah pada akhirnya sangat mempengaruhi kinerja kerja saya sekarang gitu. Allah alam. Jazakallah Coach selalu mengingatkan ke kita ini. Sekarang mungkin setelah Uni langsung turun Uni. Mungkin sekarang silahkan Mbak Ella, the stage is yours. Habis itu nanti kita serahkan ke Bang Kang Ajat, atas nama Kang Ajat, akun Kang Ajat, lalu Bang Petani, dilanjutkan Bang Nuryadi. Tapi mohon maaf, ini waktu kita sudah jam 9, jadi mohon maaf saya tidak bisa mengangkat dulu speaker yang lain. Nanti mungkin pada kesempatan yang berikutnya nanti kita berbincang-bincang lagi hal yang sama. Jadi untuk sementara hari ini 3 orang di atas ini dulu yang tersisa untuk bertanya. Nanti selanjutnya dilanjutkan ke hari-hari berikutnya. Mbak Ella, the stage is yours, silahkan. Assalamualaikum, selamat malam Coach Edwin, April, Waalaikumsalam. Amin. Mudah-mudahan suara saya Waalaikumsalam. putus ya. Iya, mudah-mudahan, kita berdoa. Silakan. Ya gini, Om Pril sama Coach, jadi seperti yang saya pernah cerita dulu, jadi awalnya saya kan memang pengusahanya kebun ya, petani, kebun jahe, organik gitu. Cuman tiba-tiba harga jahe ini kemarin itu karena tiba-tiba impor pas mau panen, jadi tiba-tiba terjun bebas sehingga nggak ketutup biaya saya sebagai petani jahe organik gitu. Makanya saya banting setir mengolah jahe ini menjadi minuman ya, supaya yang 20 ton ini nggak terbuang gitu loh. Saya kemarin udah bingung banget gitu. Nah, alhamdulillah berkat komunitas ini jadi terbuka gitu. Linknya terbuka, bagaimana caranya. Nah, cuman yang jadi kendala, jadi peluang-peluang ini ada, tapi pada saat saya sudah mulai dihadapkan peluang-peluang ini, saya jadi berpikir gimana ya, bisa nggak ya, saya sanggup nggak ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah investasi ya. Jadi karena saya mengerjakan 2 hal sekaligus, jadi saya bingung gitu. Investasi ke A, ke B, untuk bibit, untuk ini, jadinya agak berantakan di situ juga. Jadi saya mohon gimana caranya supaya bisa memisahkan nih kedua ini. Terus bagaimana supaya komunitas-komunitas ini apa yang saya harus lakukan nih dengan komunitas-komunitas ini supaya
tujuan fokus saya untuk mengembangkan produk baru ini bisa tercapai gitu. Gitu kira-kira pertanyaannya. Mohon dijawab Coach sama Om Pril. Oke, saya dulu Coach ya. Jadi gini, siapa nama tadi? Mbak Ella. Ya, Mbak Ella. Jadi gini, inovasi adalah kunci, gitu ya. Ini kata kuncinya adalah inovasi. Jadi langkah untuk mengganti produk atau menginovasi produk Anda itu kunci untuk mempertahankan kinerja keuangan dan kinerja penjualan, gitu ya. Nah, jadi kenapa inovasi ini menjadi kunci? Karena dia adalah pembuka jalan bagi kemajuan dan inisiasi bisnis yang beragam modelnya. Nah, inovasi yang dilakukan oleh berbagai macam elemen-elemen di industri itu di luar negeri bahkan menjadi satu kewajiban gitu ya. Di Eropa itu atau di luar negeri, Amerika juga, itu dunia industri itu setiap 6 bulan sekali jumpa temu muka dengan semua industriawan. Ini di Eropa dan Amerika sama begitu ya, di negara maju sama. Mereka ketemu 6 bulan sekali untuk diskusi bagaimana para industrialis itu mengadu bahwa produk mereka turun penjualannya gitu ya. Kok ada masalah di produk ini gitu ya. Jadi itu forum mempertemukan para industriawan dan para ilmuwan gitu ya. Para ilmuwan gitu. Nah, kemudian para ilmuwan ini menyerap semua masukan-masukan dari industrialis tentang produk yang menurun penjualannya, mungkin nggak apa. Nah, para ilmuwan ini kemudian back to campus gitu ya, atau back to laboratory. Mereka mendesain ulang atau menginisiasi inovasi-inovasi baru untuk produk-produk industri. Nah, disitulah kemudian pada tahun 6 bulan berikutnya pada akhir tahun, temuan-temuan ini, inovasi-inovasi ini dipresentasikan ke kalangan industri dan pemerintah. Itu di Eropa dan di Amerika, Jepang, Korea seperti itu. Begitu pula Cina. Cina makanya dibikin namanya satu kawasan khusus semacam Silicon Valley di Amerika. Itu gunanya itu untuk menemukan inisiasi baru, menemukan inovasi teknologi baru untuk menghasilkan produk baru yang punya nilai tambah tinggi. Nah, langkah Mbak Ella ini sudah betul. Langsung mengganti produknya dengan varian-varian baru dari jahe menjadi minuman jahe dan sebagainya. Itu sangat betul. Nah, jadi inovasi saya bilang lagi adalah kunci. Dia bisa menghasilkan 10 sampai 40 kali lipat keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang rajin menginovasi produknya. Itu temuan saya, gitu ya. Nah, maka dari itu Kemendristek Dikti juga sebelum ada BRIN kemarin itu ya, itu rajin dia memanggil setiap tahun. Itu semua temuan inovasi-inovasi di sidang di Jakarta, di Kemendristek juga pernah ikut itu untuk menjadi peninjau. Jadi ada ilmuwan yang mendengarkan inovasi-inovasi baru dari para penemu-penemu ini, didengarkan bagaimana kelayakannya, bagaimana kualitasnya gitu. Nah, jadi semua kemudian bermuara pada bagaimana menemukan inovasi-inovasi baru. Itulah juga yang saya bilang ke petani kacang di Gunung Kidul kemarin. Belum lama ini ngadu sama saya Jogja gitu ya. Om, Pak, ini saya punya kacang sekian, punya kacang hijau sekian, banyak gitu ya. Bisa nggak cari pasarnya buat kacang saya atau kacang hijau saya, kacang tanah saya dan kacang hijau saya nih. Nah, dia cuma bisa memasarkan per minggu 2 kintal ke Bekasi. Dia ingin meningkatkan penjualannya, gitu. Bagaimana? Tapi rupanya ketika saya kontak ke Kacang Dua Kelinci dan Garuda Mas, Kacang Garuda Mas, mereka hanya terima kacang tanah yang biji 3, bukan biji 2, gitu. Nah, Garuda Mas dan Kacang Dua Kelinci itu selama ini dari mana dapat biji 3-nya? Impor dari India. 1 bulan bisa 50 ton impor. Nah, petani kacang-kacang tanah kita nggak mampu, petani kita nggak mampu. Apalagi produknya nggak bisa menghasilkan produk yang
biji 3 seperti yang diimpor dari India itu 50 ton per bulan diimpor oleh kacang 2 kanji dan Garuda itu, kacang Garuda itu. Dari mana kita mampu? Nah, itulah pentingnya inovasi. Padahal kata kawan saya yang ahli pertanian, bisa Om dibikin produk tumbuh kacang 3 itu bisa, teknologinya ada, caranya ada, metodenya ada. Nah, itulah pentingnya inovasi. Kemudian saya bilang sama petani kacang tanah itu, Pak, untuk kebutuhan 2 kecil itu nggak bisa, Pak nggak akan sanggup. Lebih baik yang ada sekarang itu Bapak bikin variannya, kacang atom, kacang pilus, kacang manis dan sebagainya. Itu untuk produk Jogja saja iya itu sudah habis. Oh iya, dia kerjakan sekarang. Nah, demikian dari saya Mbak Ella. Sudah betul langkahnya. Terima kasih. Iya, siap. Coach, ada yang ingin ditambahkan, Coach? Nggak banyak ya yang bisa saya tambahkan. Lagi-lagi ini keprihatinan kita adalah keprihatinan yang klasik sebenarnya dari para petani ya. Para petani ini kan saya hanya membagi 2 jenis usaha besar ini yang saya selalu ulang-ulang. Ada pedagang, ada produsen. Ya, petani ini sebenarnya termasuk produsen. Nah, produsen ini jangan dibuat sibuk berjualan, karena pekerjaannya mereka kan, pekerjaan produsen ini kan memproduksi. Nah, sementara seperti yang saya selalu ambil contoh cerita setiap malam, setiap banyak kesempatan, seperti Toyota ini dia nggak akan sembarangan langsung memproduksi mobil tadi. Misalnya saya memproduksi Fortuner langsung 50.000 unit, saya memproduksi Avanza 100.000 unit dan seterusnya. Dia akan tanya dulu bagian marketing. Jakarta perlu berapa? Perlu Innova berapa? Surabaya perlu Toyota Rush berapa? Makassar perlu Toyota Agya berapa? Baru diproduksi. Sehingga tadi awal yang harus yang disampaikan oleh Mas Pril adalah bahwa beliau tuh yang dipegang utama nomor 1 adalah informasi pembeli, informasi market. Sebenarnya apa sih yang betul-betul dibutuhkan, apa sih yang betul-betul akhirnya akan jadi transaksi. Itu aja sebenarnya yang saya omongkan. Jadi kalau tanya tadi apa sih pentingnya komunitas nomor 1 yang harus berkomunitas ini, harus tugas nomor 1 komunitas adalah menemukan market. Yang harus rajin dikerjakan oleh komunitas adalah menemukan pembeli. Apa seleranya, apa yang mereka benar-benar butuhkan, apa yang mereka siap bayar. Ya, buyer adalah yang membayar. Nah, itu kan supaya mudah mengingatnya begitu, buyer is bayar gitu loh. Buyer adalah yang membayar. Jadi ini adalah awal cerita bisnis itu adalah dari transaksi itu sendiri. Dengan selesai urusan transaksi, maka produksi tidak akan menjadi masalah. Produksi itu nomor 2. Setelah kita sudah punya kontrak, setelah kita sudah tahu pada akhir masa panen ini siapa yang membeli dan seterusnya, sehingga itu tidak akan menjadi masalah gitu. Begitu pula ketika tadi para industriawan berkumpul, mereka mengeluhkan atau mengadukan permasalahannya, pasti yang akan di-riset pertama adalah riset pasar, ya kan? Pasar ini apa sih maunya? Apa sih yang terjadi di pasar? Mereka selama ini beli di mana? Yang mereka beli itu apa? Kenapa mereka nggak beli sama kita? Kan pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita selesaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus rajin nomor 1 owner perusahaan, pemegang saham, komisaris, ujung-ujungnya tanya sama direktur, mana sales, berapa sales, berapa profit, berapa kenaikan aset. Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh owner, oleh pemilik usaha, yaitu UMKM, semuanya adalah owner gitu loh. Nah, jadi ini ya bagi teman-teman UMKM yang harus kita agenda yang harus kita sibukkan diri itu adalah memperhatikan perilaku. Kalau nama pelajarannya adalah perilaku konsumen atau consumer behavior. Apa sih perilaku pembeli? Dengan pandemi ini, seperti judul kita, UMKM peluangnya apa? Peluang itu adalah apa yang jadi cepat jadi duit, bahasa simpelnya begitu. Apa yang cepat jadi omset? Apa yang cepat jadi transaksi?
kita harus disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, kuncinya juga tambahan saya, rajin-rajinlah Mbak Ella dan teman-teman riset pasar gitu ya. Apa sih kebutuhan pasar gitu ya, sekarang yang terakhir ini apa. Itu harus rajin seperti itu. Ya, terima kasih. Kadila, masih monitor? Iya, siap. Lagi mencatat tambahan dari Om Pril itu. Alhamdulillah. Jadi memang luar biasa. Jadi luar biasa. Segala sesuatu yang ada kalimat-kalimat di sini, Coach. Mudah-mudahan Kang Rasad bisa merekam hingga nanti kita bisa melihat lagi di YouTube, insya Allah nanti. Isinya daging semua ya, daging semua. Iya, sampai bingung Om, ini mau dijadikan makanan semua ini. Jadi semua dari awal sampai akhir nggak berhenti mencatat. Mudah-mudahan teman-teman juga sama, mencatat semua informasi. Masya Allah, giliran Coach ngomong bicara juga sama, teman-teman Mbak Ella juga bicara sama. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma Jadi gini ya, harusnya- Mbak Adila, sebentar saya. Iya, Om. Coach, Iya, Om, Coach silakan. Adil, saya maaf, saya mau menyampaikan. Ini baiknya, saya tadi agak kaget juga. Rupanya beda forum invoice dan forum UMKM-nya Coach Aldwin ini gitu ya. Padahal saya harapkan juga Mak Utia gitu ya, Adiba, Bang Nedi juga hadir mendengarkan ini karena kan orang yang sangat diskusi yang sangat aktif dan sangat berharga sebetulnya ya. Apalagi besok malam gitu ya, ada Pak Suroto gitu ya. Nah, jadi dengan kerendahan hati saya mohon Coach Adwin dan juga Mbak Dila dan teman-teman di sini mengundang Nautia, Bang Nedi dan teman-teman di Invoice untuk juga hadir besok malam gitu. Nah, supaya Insyaallah. sama-sama kita Insyaallah. mendengarkan uraian dari Pak Suroto yang saya yakin sangat berharga buat kita semua. Gitu permohonan saya dengan kerendahan hati saya ya. Mohon maaf ya. Insya Allah. Sebetulnya Bang Nedi ini hari ini tadinya mau jadi pembicara. Om Bang Nedi hari ini sedang sibuk, ada beberapa rapat kegiatan sampai tadi menjelang Isya pun belum pulang katanya gitu. Jadi mohon maaf sebetulnya gitu. Insya Allah besok. Biasanya Bang Nedi setiap hari hadir. Insya Allah. Mohon dukungan. Barakallah. Insya Allah. Jazakallah. Iya. Selanjutnya mungkin kita ada yang ingin disampaikan oleh Kang Ajat. Silakan Kang Ajat, the stage is yours. Setelah ini Bang Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan narasumber yang luar biasa, dengan Coach Edwin yang baru dengar kali ini suaranya Coach. Alhamdulillah. Juga Om Pril, terima kasih Mbak Dila. Dalam hal ini mungkin saya curhat aja ya. Pertama, usaha saya bergerak di bidang pertanian, yaitu melakukan usaha sayur mayur. Diantaranya saya pernah tanam cabai dan yang lainnya kayak tomat semua. Dan yang saya geluti selama itu ternyata pasca panennya itu adalah yang tidak menjanjikan karena marketnya nggak jelas, selalu fluktuatif, kadang-kadang lebih minus. Kayak tadi Mbak Ella ya kalau nggak salah yang produk jahenya itu, saya juga hampir terjun ke sana dulu di jahe merah. Makanya saya move on lagi ke yang lebih tanaman keras, ke jambu, bahkan lebih rahasia lagi, dimanipulasi melulu dengan tengkulak harga itu kita nggak tahu jambu kita dipanen, harganya terserah dia, kita makin bingung antara modal dengan penghasilan itu nggak seimbang. Yang pada akhirnya terus saya ganti lagi Coach, kayak saya ganti usaha karena rumah saya agak strategis pinggir jalan. Saya buka toko nih yang akhir-akhir ini, saya buka toko di alat-alat tulis dan perkantoran, tapi lebih ke alat tulis seperti buku-buku, terus seragam sekolah yang lainnya, pokoknya alat-alat sekolah, fotokopi, warnet, sama itu agak lumayan, hasilnya agak menjanjikan. Tetapi pada akhirnya di masa pandemi 90% omset saya hancur dan untuk ATK saya tutup total.
nggak bisa bekerja lagi, maksudnya nggak bisa didaya gunakan lagi, nggak bisa diperbarui. Dalam hal ini saya terpaksa alih haluan untuk sementara menghidupi keluarga, bekerja dulu, bekerja, tetapi prinsip saya tetap ingin bangkit kembali di bidang usaha. Ada beberapa UMKM yang mengajak gabung dengan saya, istilah apa, koperasi lah, katakan koperasi UMKM, tapi saya perhatikan juga mereka tidak memahami soal koperasi, jadi saya tidak tertarik untuk sementara. Nah, ketika ada forum seperti ini saya sangat bahagia sekali, saya ikut. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena di sini saya ingin bangkit, tersandung ya kalau tadi kata Uni, di permodalan ya, karena saya masih ada kewajiban ke bank, jadi saya harus nutupi dulu sementara usaha saya sudah tidak menggeliat lagi karena pandemi. Di masa pandemi, karena anak-anak kan sekolahnya daring semua, jadi nggak ada yang beli buku, nggak ada yang beli seragam selama hampir 2 tahun ya. Tahun-tahun itu terus melorot, piramidanya terus turun ke bawah ya, kita pasrah dulu untuk sementara. Nah, gini aja, saya ingin jawaban apa yang pencerahan dari Coach Edwin yang saya hormati. Seperti apa sih kiat-kiatnya, trik-triknya untuk bisa bangkit kembali dalam hal dunia usaha saya. Terus kalau ingin mendirikan UMKM seperti apa. Terus ada lagi tadi dari Om Pril, daerah Bogor ya Om, kalau nggak salah ya, tolong jawabannya, yang bergerak di bunga matahari, kayaknya itu mah agak lebih mudah Om, ininya. Iya, Bogor. Ya. Di Bogor ya, kebetulan saya domisili di Bogor Om. Oke. Nah, kayaknya saya berminat tuh di bunga matahari, tapi pangsa pasarnya jelas enggak gitu loh. Maksud saya itu pasca panennya, penanganan pasca panennya. Terus apa saja yang dibutuhkan, nanti dah itu informasinya Om ya. Saya akan sangat itu dah mengharapkan itu, mungkin saya bisa ikut gabung bergerak di situ. Oke, itu saja curhat saya sementara. Nanti insya Allah gabung lagi. Jazakallah khairan kasir. Untuk Mbak Adila ya, makasih Mbak Adila. Iya, sama-sama. Kang Ajat udah masuk grup UMKM kita belum? Yang di mana? Yang di DM. Belum. Oke, Saya nanti belum- saya masukkan ya. Sudah Oke, sama belum sama saya? Kenapa? Sudah sama dengan saya Saya belum? baru follow tadi. Oke, nanti saya follow supaya bisa masuk ke grup. Terima kasih. Silakan Coach. Ada yang mau diberikan arahan ke Kang Ajat? Baik, walaupun ini saya selalu ulang-ulang, tapi insya Allah, alhamdulillah saya nggak akan bosan gitu ya. UMKM fokus kepada market, ya. Saya cuma kasih 2 bekal aja gitu. Wah, ini bukan kayak hadis ya. Saya memberikan 2 bekal. Jadi ini bukan 2 bekal dalam rangka kita bertahan di dalam membuat usaha UMKM. Ini adalah 2 resep. Sebenarnya sudah tahu, semua pelaku sudah tahu. Oh, saya juga sudah tahu dan saya sudah melakukan, tetapi mungkin belum menjadi tertanam di dalam mindset sebagai sebuah pola berpikir. Jadi yang nomor 1 yang harus kita punya, ya PR kita nomor 1, angka 1 titik adalah pembeli. Makanya saya selalu ngomong, kalau orang selalu bilang, oh riset pasar, ini bahasa sekolah, bahasa science, ya ilmu marketing namanya. Riset pasar itu apa? Pasar itu kan singkat cerita, yang disebut pasar itu pada hakikatnya mereka adalah para buyer, para pembeli. Jadi kita harus sibuk mencari informasi siapa yang sedang cari barang ini, siapa yang sedang cari barang itu. Di pertemuan Invoice pekan lalu misalnya, Buya Erwin mengatakan bahwa kami ada buyer kopi 100 ton yang akan diekspor. Nah, informasi-informasi berharga seperti inilah yang harus rajin kita dengarkan, yang harus kita pasang kuping lebar-lebar, kita buka mata lebar-lebar untuk informasi-informasi buyer seperti ini. Sehingga kita dan UMKM itu jangan gengsi untuk kemudian mengambil peluang apapun. Saya usahanya jambu misalnya, terus kok tiba-tiba saya dapat bayar kopi. Saya nggak mau. Nah, padahal kita punya teman yang punya kopi juga, penyedia kopi. Kenapa tidak kita kemudian menyambungkan informasi
Nah, kalau kita syukur kita diberikan komisi atau apapun, tetapi kita sudah terbiasa untuk mendengarkan informasi-informasi sebenarnya buyer itu apa yang sedang dibutuhkan oleh buyer. Satu. Yang kedua, mereka itu belinya di mana sih? Sekarang contohnya begini, kok Tengkulak kok tetap beli sama kita? Pertanyaannya, Tengkulak itu sebenarnya jual kemana? Tidak ada salahnya kita melakukan penetrasi langsung kepada market di ujungnya. Memang tidak mudah kita karena begini contohnya, ini juga terjadi pada saya misalnya. Kenapa kita tidak bisa mengakses pasar? Karena pasar mengakses kepada pembeli akhir atau end buyer istilahnya, pembeli akhir. Karena mereka ini kan belinya kan sedikit-sedikit. Jadi si Tengkulak, definisi Tengkulak itu kan dia beli kulaan, dia beli secara grosir. Sekali beli dia misalnya 1 ton, 10 ton, 100 ton dan seterusnya. Karena dia akan ecer kembali, ecer yang lebih kecil, dia beli 10 ton akan dia bagi-bagi dijual ke pengecer A 1 ton, pengecer B 2 ton dan seterusnya yang lebih kecil-kecil. Nah, kalau kita rajin-rajin mengakses, ya kalau kita punya akses langsung ke end buyer, ke pembeli langsung di ujung, karena ya memang petani ini kan, kami kan fokusnya bertani, kami berfokusnya kan berproduksi sebenarnya. Kalau kami harus dikasih PR mengakses kepada end buyer, itu kan kesibukannya akan terganti sebenarnya. Solusinya apa? Satu, ya sekarang mau tidak mau kita pun harus punya platform digital marketing. Sekarang petani harus punya lapak digital, harus punya toko digital. Sehingga si Tengkulak ini bukan cuma satu Tengkulak aja yang bisa kita akses. Kita harus punya database 100 Tengkulak kalau perlu. Sehingga kita tidak akan disetir oleh 1-2 Tengkulak saja. Sehingga kita bisa melakukan bid, kita bisa melakukan penawaran kepada lebih dari 100 Tengkulak. Syukur-syukur kalau kita bisa ada pembeli komunitas, misalnya Kang Aja misalnya di Bogor, kemudian punya ketemu komunitas di sekitar Bintaro misalnya, di sekitar rumahnya Kadila misalnya, ada komunitas masyarakat, mereka masyarakat mampu yang dia mau membantu UMKM di sekitar, mungkin dia akan melakukan, oke, bawa barangnya deh ke sini deh, rame-rame nanti kita habisin di sini. Kan hal itu bisa terjadi. Hal itu mungkin dan sempat terjadi kan di masyarakat, di mana masyarakat di tengah-tengah pandemi tahun lalu mereka membeli langsung dari petani. Nah, hal-hal tadi yang disebut sebagai inovasi seperti inilah yang juga perlu kita rajin kita lakukan, sehingga tidak ada lagi cerita petani itu mereka kebingungan menjual, padahal pembelinya juga sangat butuh untuk tetap produk itu, sangat membutuhkan. Apakah nanti di ujungnya market akan dibikin jus, akan dibikin manisan, asinan, dan seterusnya, produk-produk inovatif lainnya, yang itu tidak akan terpikirkan oleh para Tengkulak misalnya. Nah, inilah pentingnya kita selalu berkomunikasi. Saya terus sangat terinspirasi tadi dari Mas Pril ya, bahwa mereka punya pertemuan rutin. Nah, ini petani-petani pada ngumpul nggak? Pertanyaan saya begitu. Kemudian para pengecer, para pedagang pasar itu pada ngumpul nggak? Kita rajin nggak untuk melakukan hal seperti ini ya? Nah, hal inilah yang akhirnya harus sering kita lakukan, sehingga kita pada akhirnya kita ini selalu mandiri, kita ini nggak disetir oleh siapapun. Kita ini bisa merdeka untuk menentukan nasib kita sendiri, dan kita tidak disetir oleh mekanisme klasik yang sudah terbentuk ratusan ribuan tahun, yang produsen, tengkulak, distributor, pengecer, konsumen akhir, di mana hal ini sudah luar biasa diinovasi, diterobos oleh para marketing, para digital marketer raksasa seperti katakanlah Tokopedia, Bukalapak, ada juga yang Alibaba dan lain-lain. Ya, kita tinggal, itu kan dilakukan oleh korporasi besar. Kenapa kita tidak kemudian melakukannya pada tataran yang lebih kecil, misalnya KLA tadi yang jahe. Coba ini para pengusaha jahe-jahe yang lain, ayo pernah ngumpul nggak? Kita para pengusaha jahe yang lain, yuk kita ngumpul, yuk kita bikin market jahe sendiri. Siapa sih kita kumpulkan para influencer yang menurut mereka minum jahe itu sehat.
ya, sehingga kita nggak lagi minum-minum yang, mohon maaf ya, ini banyak sekali masyarakat kena penyakit karena yang diminum produk-produk yang bikin penyakit gitu, mohon maaf gitu, saya nggak akan menyebutkan nama produknya yang justru banyak beredar di masyarakat gitu. Padahal jahe ini adalah sebuah solusi buat pandemi ini gitu, sampai sebegitu. Tapi kok lagi-lagi kita gampang banget kena penyakit, gampang banget kena virus dan lain-lain. Padahal obatnya itu nggak laku. Ini kan sedih jadinya kan, obatnya nggak laku tapi orang tetap sakit. Nah, para influencer gimana? Ya harus berkolaborasi ya, influencer, ilmuwan, produsen dan masyarakat. Kita harus bahu membahu semuanya, sehingga ketika ini kita berkolaborasi, bersinergi, kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Sedikit mungkin dari saya itu. Masya Allah. Kadang-kadang kalimat terakhir dari coach sedikit dari saya itu daging yang paling empuk justru. Intinya gini, setiap sahabat-sahabat menyampaikan sebuah pertanyaan itu Masya Allah berkembangnya ke ilmu yang baru. Terima kasih Kang Ajat, paparan ceritanya dan pertanyaannya, hingga kita mendapat ilmu yang baru juga dari coach dan Om Pril. Ada yang ingin disampaikan sedikit lagi? Mungkin waktu kita sudah sedikit lagi sebelum Bung Petani juga menyampaikan. Silakan, sudah puaskah Kang Ajat? Alhamdulillah cukup, sangat, waduh luas sekali dari Iya, kita dapat daging yang empuk ini. Beberapa tambah gizi. Pak Ajat, nanti kalau mau bunga matahari saya sambungkan dengan yang namanya Pak Rahmat ya, dia ahlinya di sana itu ya, nanti saya kasih. Oke, siap. Terima kasih Om Bril. Iya, terima kasih. Luar biasa langsung dapat plusnya ya. Barakallah coach. Ini saya rasanya bagaimana, karena kemarin ada ketika Uni menyampaikan ke Teh Hadijah, nanti kita pakai ya, Masya Allah. Malam ini kejadian lagi nih, Masya Allah. Semoga di malam-malam berikutnya banyak yang lebih terhubungkan kembali. Begitu ya coach, harapan kita ya coach. Pertanyaan terakhir mungkin bisa disampaikan, atau paparan terakhir mungkin yang ingin disampaikan, silahkan ke Bung Petani, mohon maaf, the stage is yours. Silahkan, ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan kepada coach ataupun Om Pril. Bang Petani monitor. Wah, Iya. mungkin ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktunya buat saya. Terima kasih Mbak Dila, buat Coach Edwin, dan Mas Pim di sana. Saya sama dengan itu tadi dari ibu yang punya usaha songket itu. Ini kan pertemuan yang hebat nih, orang-orangnya hebat, semuanya di sini pengusaha-pengusaha juga. Nah, mungkin impian ataupun harapan kalau pertemuan-pertemuan ini lebih seperti organize gitu, ada dokumentasi, dan nantinya mungkin ke depannya mungkin bukan organisasi beneran, tapi seperti di organisasi secara virtual. Maksudnya kita mungkin secara tidak sengaja sudah memilih Coach Edwin sebagai ketua di ini di UMKM on Twitter kayaknya, dan Mbak Adila sebagai sepertinya sekjen seperti itu. Nah, mungkin kedepannya bisa nggak kalau if it's not too much trouble gitu, misalnya Coach Edwin bisa apa ya, kayak menugaskan gitu, tapi nggak secara langsung gitu. Misalnya ada bagian yang dokumentasi, sehingga nanti kalau yang baru masuk ke sini dan menanyakan yang sudah kita bahas rame-rame seperti ini, kita bisa langsung direct ke link yang udah ada gitu, ke YouTube-nya ataupun ke dokumen-dokumen yang bisa ditulis gitu. Dan yang kedua mungkin bisa nggak kalau nama-nama yang di sini itu mewakili usaha yang digelutin. Misalnya kayak saya Bung Petani, berarti kan di pertanian, hampir semua produk pertanian lah gitu. Maksudnya
masih mendengarkan pasar gitu, misalnya pasar butuh apa, nanti saya cari di desa-desa barangnya seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada kemungkinan kalau misalnya Coach Edwin, Mas Pril sama Mbak Adila itu, karena kita kan mungkin tidak sengaja telah memilih Coach Edwin sebagai ketua, Mbak Adila sebagai sekretarisnya itu, mendirect gitu, misalnya dokumentasi ataupun nantinya bisa ke yang lebih organize lagi secara virtual. Bisa dimengerti nggak ya kira-kira ya? Maaf. Dimengerti, insya Allah. Ayo. Insya Allah, ya dipahami. Ya, itu aja lah. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, silakan, Coach. Sebenarnya gini, mungkin sebelum Coach sampaikan, kami ini memang sudah mencoba terus memperbaiki layanan dalam tanda kutip setiap space yang sudah kita laksanakan saat ini. Seperti kemarin sahabat saya ini atas akun Kang Rasat sudah merekam. Jadi kemarin sudah diberikan di TL bahwa hasil dari percakapan kemarin walaupun runtuh sampai 4 kali, tapi kita sudah melihat di YouTube atas nama akunnya Mang Rasat, seperti juga sama dengan akun Twitternya, ada juga di TL sudah ditentukan. Jadi insya Allah coba kami terus memperbaiki. Terima kasih masukannya Bung Petani. Insya Allah kami terus akan memperbaiki diri dalam tatanan mungkin semacam apa yang harus kita sampaikan dan apa yang akan kita terus kembangkan sehingga sahabat-sahabat di sini tetap bisa terus menjadi komunitas yang lebih kuat, menjadi komunitas yang lebih bermanfaat. Kalau dari saya seperti itu, Coach. Ada yang ingin disampaikan tentang ini, Coach? Coach Ejun, monitor. Ya, terima kasih masukannya. Tentu itu sudah kami pikirkan dan mohon maaf ternyata kami baru pertama kali berhasil merekam dan kemudian sudah diupload di YouTube ya. Temukan di akun Mang Asad yang di atas sebelahnya Kak Adila MR Asad. Nah, klik akun beliau, di situ ada link YouTube pertemuan semalam. Itu 2 jam direkam sepanjang 2 jam di YouTube. Silahkan disimak kembali. Mudah-mudahan yang rekaman malam ini juga berhasil direkam dengan baik dan akan di-upload sesegera mungkin, sehingga tadi terima kasih banget masukannya dan alhamdulillah sudah didukung secara tidak langsung bahwa pertemuan-pertemuan seperti malam ini kita bisa akses di kemudian hari dalam bentuk file yang kemudian bisa di-setel secara berulang-ulang begitu. Mungkin itu ya, ada lagi yang lain? Iya, mungkin itu penutupnya. Saya sedikit closing ya, bisa? Ya, silakan. Ya, yang pertama untuk Kang Ajat tadi yang bunga matahari ya. Nanti nomor Pak Rahmat saya kasihkan ke Mbak Dila. Beliau itu kan ahli pertanian juga dan sedang mengembangkan produk bunga matahari. Nanti mungkin Kang Ajat bilang saja sama kenalan dengan Pak Rahmat di sana. Kalau perlu datang ke rumahnya di mana, ketemu tetap muka, bilang informasi dari saya. Dari saya minta Pak Rahmat membimbing untuk menanam dan menjadikan bunga matahari sebagai produk berikutnya dari Kang Ajat gitu. Dan mungkin bisa kumpulkan teman-teman yang lain gitu. Karena Pak Rahmat itu sifatnya kalau ada lahan dia akan tanam gitu, bantu tanam dan bantu pengembangan produknya itu bunga matahari sampai nanti di mana pasarnya, karena dia bilang tadi harga bunga matahari domestik itu lebih bagus sekarang daripada luar negeri kata seperti itu. Nah, yang kedua untuk inovasi produk itu Teh Mariska kemarin udah menjalankan inovasi, misalnya ada UMKM makanan. Dia kumpulkan semua UMKM hari Sabtu kemarin beberapa yang lalu ya. Dia panggil coach, apa sih namanya? Apa nama dia? Apa sih namanya? Juru masak tuh loh. Chef. Ya. Saya terobsesi oleh Coach Edwin terus ini. Chef gitu ya. Dipanggil chef untuk memberikan masukan
bagaimana produk inovasi makanan yang baru dari pengalaman dia internasional gitu. Chef ini gratis, nggak bayar, manggilnya teman-teman Teh Mariska gitu ya. Dia kumpulkan, diberikan panduan untuk membuat produk baru, makanan atau minuman yang disukai oleh konsumen. Itu bagus. Yang kedua juga ada UMKM fashion, baju gitu ya. Dia panggil gitu desainer teman-teman dia Jakarta yang top itu untuk memberikan masukan, diajari bagaimana memperbaiki produknya, jahitan dan sebagainya, terutama dengan mode apa yang berlaku. Nah, itu gunanya untuk pertemuan itu. Adanya inovasi-inovasi dan masukan-masukan baru buat para pelaku UMKM. Sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, mudah-mudahan April suatu hari nanti juga bisa ikut memberikan materi atau tambahan-tambahan dari Om Pril untuk supaya kita bisa terus maju, begitu Om Pril ya. Jazakumullah, sehat-sehat terus sahabat-sahabat. Iya, terima kasih Om Pril. Sahabat-sahabat semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf, waktu memang sudah menunjukkan jam 21.35 di mana kita mundur setengah jam ini karena tadi juga mulainya agak mundur. Mohon maaf lahir batin karena waktu juga yang mungkin teman-teman harus beristirahat, harus berpikir besok harus bertindak seperti apa, seperti yang sekali ini kita banyak dapat daging, lalu besok kita laksanakan bersama-sama sehingga usaha yang kita lakukan, usaha yang sedang kita kembangkan ini akan terus bertumbuh. Begitu ya, Coach? Ada yang ingin ditambahkan sedikit, Coach? Silakan, Coach. Terakhir sebelum ditutup, saya sudah berkomunikasi dengan Mas Pril ya bahwa besok akan ada pemaparan dari mengenai inflasi. Pak Suroto. Nanti mungkin kami bisa beliau ya. Bisa, langsung aja Bung Iqbal, sudah kasih nomor HP-nya ya ke Pak Mas Adwin ya. Ya sekalian barang siapa yang ingin hadir lagi, kita bisa mengikuti operasi. Begitu mungkin kita mulai lagi besok. Terima kasih atas burannya. Tidak satu persatu. Semoga mendapatkan manfaat dari pertemuan malam ini. Sedikit dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach yang tidak pernah capek terus memberikan materi dan memberi semangat kepada kita semua. Setiap kalimat, setiap nasihat pasti menjadi bekal kita untuk memperbesar usaha-usaha kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat UMKM. Mudah-mudahan teman-teman terus sehat, terus mengembangkan usaha, terus bersinergi sesama sahabat-sahabat sendiri. Mudah-mudahan komunitas kita akan semakin kuat dan akan terus memberi manfaat kepada kita semua. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dari saya secara pribadi dan dari teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa besok kumpul di sini untuk mendengarkan paparan dari Pak tentang koperasi. Begitu ya sahabat-sahabat. Untuk penutup saya mohon kepada sahabat saya Kang Rasad untuk menutup dengan doa. Silakan Kang Rasad. Sepertinya Kang Rasad sedang off mic-nya karena proses merekam gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Mungkin untuk kesempatan sekarang ini saya mohon dengan sangat kepada Om Pril untuk menutup dengan doa supaya kita tetap pertemuan menjadi bersama. Enggak apa-apa tolongan. Ya, baiklah. Kita sama-sama berdoa semoga semua usaha kita diberikan jalan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan ke depan terutama dalam menghadapi masa pandemi ini, pasca pandemi ya. Sebelumnya kita sama-sama dulu baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Iya, iya. Jazakallah Priya. Masya Allah, Alhamdulillah Muhammad. Sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat sudah hadir. Mohon maaf lahir dari kami. Terima kasih semua, terima kasih sahabat-sahabat. Space segera akan saya tutup. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu dalam kondisi yang lebih baik. Sehat-sehat semua, jaringan bagus, beli kuota kan. Insya Allah nanti Mang Rasad akan mengupload hasil dari percakapan kita di TL besok, mungkin akan pagi-pagi mungkin insya Allah. Jazakumullah khair, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.